Oke, thank you. Kita lihat paragraf pertama. Nowadays, our lives are practically dependent on the information communication technology ya, or ICT. Jadi sekarang ini hidup kita ya secara praktek ya tergantung pada ICT ya. Apa tuh? Teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Data from the Communication and Information Ministry show that internet user in Indonesia increased from 74 million people in 2013 to 111 million in 2014. Nah, jadi kalau baca tahun bisa pakai itu ya, nggak. Jadi bisa nggak cuma kayak orang Indonesia nyebut tahun 2013 gitu. Kita bisa belah dua kalau bahasa Inggris. Jadi 1999, 2013 gitu ya. Jadi data dari Kementerian Informasi dan Teknologi, Kemeninfo, menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat ya dari 74 juta orang di 2013 ke 1100 111 juta di 2014. In Indonesia, internet burst has been mainly used for accessing social media. Nah, di Indonesia ya internet ya meningkat utamanya digunakan untuk mengakses medsos ya. Indonesia ranked third among countries with the highest number of Facebook users below the US and India. Nah, Indonesia saat itu ya ranking ketiga ya di antara negara-negara yang paling banyak eh, jumlahnya pengguna Facebook ya, di bawah Amerika Serikat dan India. Oke, itu paragraf pertama ya. Jadi kalau kita bisa lihat kalau paragraf pertama tentang apa tadi? ICT tadi ya. Oke, paragraf 2 saya baca deh. The popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education sector. Jadi popularitas internet dan medsos sayangnya belum merambah ke sektor pendidikan katanya. ICT has not become a backbone of improving the country's competitiveness through education. Jadi ICT tadi, teknologi informasi komunikasi, belum menjadi tulang punggung untuk meningkatkan kompetitif kompetitiveness negara kita melalui pendidikan katanya. The Ministry of Education and Culture recorded that only about 50% of the 234,990 primary and secondary school in Indonesia had access to the internet in mid 2014. Nah, Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, mencatat bahwa hanya sekitar 50% dari 234.919 sekolah dasar dan menengah di Indonesia sudah mengakses internet di pertengahan tahun 2014. Jadi baru setengahnya katanya. Apa-apa biar bisa. Oke. Advanced city also indelible revolution education. Technology bring new sources of learning beyond teacher. Moreover, the difference between student and subject is further narrowed by the value of the critical content through reference discussion and possible through ECT. A student can learn at the appropriate speed according to capacity. Interactive digital content allows students to pick particular topic and the way we want to explore more in the democracy of learning for process. Oke, thank you. Nah, kita lihat nih paragraf 3 apa nih? Advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education ya. Jadi kemajuan ICT, teknologi informasi komunikasi seharusnya secara ideal bisa membuat merevolusi pendidikan katanya. Technology brings new sources of learning beyond teachers. Ya, teknologi membawa sumber-sumber baru dalam belajar ya. Jadi di luar guru ya. Moreover, the divide between students and the subject is further narrowed by the availability of educational content through ICT. Lebih lagi ya, perbedaan antara siswa dan pelajaran itu lebih jauh
dikecilkan, dikerucutkan kepada apa? Dengan ketersediaannya konten pendidikan melalui ICT ya, teknologi informasi komunikasi. A revolution in education is also possible through ICT as students can learn at the appropriate speed according to their capacity. Jadi sebuah revolusi dalam pendidikan juga mungkin melalui ICT tadi, teknologi informasi komunikasi, sebagai karena siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai ya, eh, tergantung kapasitas mereka. Jadi lewat internet, lewat ICT tuh gitu ya. Jadi di sekolah di kelas kan ya tergantung si anak kan. Sedangkan kalau guru ya dia cari jalan tengahnya gitu. Nah, kalau lewat ICT ya si anak bisa tergantung kecepatan si anak tadi kan nangkep pelajarannya katanya gitu. Interactive digital content allows students to pick particular topics that they want to explore more ya. Jadi konten digital interaktif bisa membuat siswa untuk memilih topik tertentu ya yang mereka ingin mengeksplor lagi, yang mereka pengen lebih tahu lebih lanjut gitu ya. In a nutshell, there is a democratization of the learning process. Nah, maka kesimpulannya jadi ada demokratisasi gitu dalam proses tadi ya. Oke, kita lihat paragraf terakhir apa nih? Unfortunately, there is still a long road to revolutionize education in Indonesia through ICT. Sayangnya masih jalan yang panjang ya untuk merevolusi pendidikan di Indonesia melalui ICT, teknologi informasi komunikasi ya. In addition to building technology infrastructure across the country's island, ICT literacy for teachers, parents, and students is also of importance. Nah, di samping membangun infrastruktur teknologi di seluruh kepulauan ini, di seluruh negeri ini, ICT literasi, jadi literasi teknologi informasi komunikasi untuk guru, orang tua, dan siswa itu juga penting ya. Without it, we are constrained from reaping the full benefits of ICT in education. Jadi tanpa literasi tadi, kita dapat jadi terbatas ya dalam memetik buah keuntungan yang penuh dari ICT, teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Nah, oke. Jadi apa nih? Nah, kan pertanyaannya masih topik kan. What does the passage mainly deal with? Jadi tetap topiknya apa gitu. Nah, jadi kalau kita bilang topiknya ICT, itu kan masih terlalu luas kan, too broad and or too general kan. Jadi kita harus agak bikin mengerucut tuh, tapi jangan too spesifik juga, terlalu spesifik. Jadi ICT apa yang di aspek ICT apa yang mana gitu ya. Jadi yang mana nih nomor 11 jawabannya? Oke, baik. Menurut udah Putra dan Putri katanya C semua. Kita lihat di nah, iya, dari tadi kan kita bahas banyak ngomongin tentang pendidikannya kan, education. Jadi memang kalau yang A masih umum juga ya. Karena memang dari tadi fokusnya ke pendidikan. Jadi betul ya, jawabannya C.